Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman mubalig atau aktivis dakwah atau aktivis keagamaan, baik yang tergabung dalam Persatuan Mubalig Batam, Persatuan Mubalig Provinsi Kepri, di mana dulu saya pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Mubalig Batam dan sekarang menjadi Ketua Umum Persatuan Mubalig Provinsi Kepulauan Riau. Semua aktivis dakwah, baik yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, yang saya juga ada di kepengurusannya, dan juga teman-teman penyuluh, karena saya juga Ketua Penyuluh Provinsi Kepulauan Riau, kepada semua majelis taklim yang selama ini ketemu saya, mendapatkan tausiah dari saya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dijauhkan dari bala bencana tentunya. Saya Haji Mariono SAG menginformasikan insya Allah di tahun 2024 ini maju sebagai DPD Dewan Perwakilan Daerah Dapil Kepri menuju ke Senayan, disebut juga sebagai senator. DPD ini tidak ada kaitan dengan partai politik. Oleh karena itu saya mohon kepada sahabat-sahabatku dimanapun kita berada, khususnya yang berKTP Provinsi Kepulauan Riau, selama bukan PNS, bukan TNI Polri, dan juga penyelenggara pemilu, kami mohon keikhlasannya untuk mendukung perjuangan ini dengan cara mengisi formulir yang sudah saya bagikan, atau mungkin yang belum mendapatkan nanti bisa minta dengan saya, bisa pakai WA. Tapi yang paling mendesak, kirimkan dulu fotokopi KTP-nya, bisa kita, saudara, adik, istri, tetangga, atau siapapun yang satu barisan dengan kita. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak Mariono harus maju DPD? Bukankah sekarang sudah berada di zona nyaman? Pertama, mumpung saya masih sehat, maka saya ingin menjadi pejuang di tingkat nasional untuk menyelamatkan generasi bangsa ini yang sekarang sudah banyak porak-poranda karena kecanduan media sosial, mulai dari video porno, game online, dan radiasi yang banyak menghantam otak anak kita. Dan kalau saya terpilih, program pertama saya adalah bagaimana bekerja sama dengan semua pihak, menggalang kekuatan, terus mendorong Menteri Informasi Komunikasi dengan berbagai macam cara agar mengeluarkan regulasi kebijakan tentang mengendalikan media sosial yang menurut saya berdasarkan keluhan orang-orang yang bertemu dengan saya, dan saya menyaksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri, korbannya sudah cukup banyak dan ini harus dihentikan. Caranya hanya dari Senayan, bukan dari Batam Center kalau di Batam, bukan di Dompak kalau dari Provinsi Kepri. Yang kedua, saya ingin rumah tangga ini ke depan di Indonesia lebih stabil. Sebagaimana kita maklumi sehari-hari sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga, terlalu banyak orang cerai, terlalu banyak rumah tangga berantakan, juga semua gara-gara media sosial. Ini perlu diatur regulasinya ke depan supaya rumah tangga tetap stabil, karena sekarang laki-laki perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa saling menghancurkan. Menteri Agama, Mahkamah Agung, Menteri Pendidikan duduk bersama bagaimana menyelamatkan keluarga dan masa depan anak-anak kita. Kalau Menteri Pendidikan dalam hal penggunaan gadget perlu diatur, karena dalam gadget itu ada radiasi yang banyak menghancurkan otak anak kita. Kemudian yang kedua, dalam 1 tahun minimal anak itu menjelang 17 tahun, anak kalau sudah dewasa, artinya sekitar usia SMA, perlu dimasukkan kurikulum wajib tentang ilmu berumah tangga. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, menantu hormat dengan mertua, bagaimana sayang dengan anak, bertetangga, dan segala macam. Kenapa? Kenapa banyak rumah tangga berantakan?
ternyata banyak orang yang minim pengetahuan ilmu berumah tangga. Teman-temanku, kita lihat hampir semua orang insya Allah kalau sehat dia akan menikah, tetapi tidak pernah ada pelajaran bagaimana berumah tangga. Padahal berumah tangga itu rumitnya luar biasa. Saudaraku, kalau mereka yang rajin ke majelis taklim insya Allah tahu, tapi yang tidak rajin ke majelis taklim, yang rajin ke majelis taklim hanya berapa persen? Kalau di sebuah perumahan jumlahnya ada katakanlah 1000 orang, yang rajin ke taklim paling hebat hanya 80. Itu pun hanya ibu-ibu, yang 900 kemana? Ini perlu ilmu itu ditanamkan dari sekolah, terutama anak menjelang dewasa, ya katakanlah usia 17 tahun. Kemudian kenapa Mahkamah Agung harus kerjasama dengan Kementerian Agama? Ini untuk menekan angka perceraian yang begitu tinggi. Di Kota Batam dulu saya ingat sebelum cerai tahun 2006, semua orang yang mengajukan cerai ke pengadilan agama harus dikembalikan dulu ke Kementerian Agama. Dibina dulu, dimediasi dulu, dicek dulu. Kalau gagal di Kementerian Agama, langsung ke pengadilan agama. Sekarang tidak. Kenapa? Karena pengadilan agama sudah di bawah Mahkamah Agung, tidak lagi di bawah Kementerian Agama. Sekarang tetapkan saja pengadilan agama di bawah Mahkamah Agung, enggak masalah. Tapi kalau bisa Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan, semua orang yang cerai yang ngajukan ke pengadilan agama minta rekomendasi dari BP4 yang ada di Kementerian Agama. Gagal dia, langsung ke pengadilan agama. Insya Allah dengan cara seperti itu, orang mau cerai tidak sesuka hati berdasarkan fakta salah atau tidaknya. Tentang berumah tangga ini juga saya ingin putusan pengadilan, hakim itu memastikan anak yang ditinggalkan dalam keadaan selamat. Karena terlalu banyak korban perceraian pertama adalah anak. Sekarang pengadilan agama itu ketika ketok palu, yang dilihat bukan hanya mereka yang mau cerai, tapi anak bagaimana. Kalau memang semua pihak ngotot cerai, pastikan negara bisa mengambil alih tugas anak itu untuk membesarkannya. Karena terlalu banyak orang berantakan anak-anaknya gara-gara orang bercerai. Bukankah kita tahu dalam undang-undang dasar kita, fakir, miskin, dan anak telantar dipelihara negara. Oleh karena itu teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada, izinkan saya berjuang, izinkan saya menuju Senayan. Insya Allah kalau saya terpilih di Kepri, salah satunya insya Allah, karena saya lihat orang yang mendaftar di KPU untuk sementara ini ya, ada sekitar 18 yang latar belakangnya aktivis keagamaan, ustadz dan segala macam. Insya Allah baru saya, yang lain belum ada. Oleh karena itu teman-temanku, saya mohon kesediaannya. Satu, ya, tolong dukung saya dengan cara mengisi form KTP, form dukungan. Yang kedua, fotokan KTP-nya. Insya Allah saya akan amanah, insya Allah saya akan tetap berjuang. Tagline perjuangan ini adalah keluarga sehat, negara kuat, keluarga bahagia, negara jaya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.